Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Panani Isrofi, mahasiswa S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai elektromiograf yang digunakan untuk deteksi penyakit neuromuskular. Pada umumnya, untuk instrumentasi dari elektromiograf atau EMG sendiri itu terdiri dari elektroda, amplifier, filter, dan juga display unit dengan beberapa fasilitas pengukuran dan analisis. Selain itu juga ada device untuk penyimpanan dan juga unit stimulator, seperti bisa kita lihat pada gambar pertama. Selama dilakukan pengujian atau pemeriksaan menggunakan EMG, maka sistem perekaman akan secara akurat melakukan pengukuran terhadap potensial yang dihasilkan oleh otot manusia. Nah, potensial yang dihasilkan oleh otot ini berkisar pada amplitudo kurang dari 1 mikrovolt sampai dengan beberapa milivolt dan mengandung beberapa komponen frekuensi mulai dari 2 Hz sampai kurang lebih 10 kHz. Setelah dilakukan amplifikasi dari sinyal dengan nilai amplifikasi antara 1 sampai dengan 10 volt, maka kita akan bisa melihat morfologi dari sinyal EMG baik dengan menggunakan osiloskop maupun dengan menggunakan monitor setelah dilakukan konversi analog to digital, sehingga kita bisa melihat gambaran morfologi sinyal EMG yang kita rekam. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan berbagai macam teknik perekaman EMG, mulai dari EMG MUAP atau motor unit action potential, FEMG, JMAP, SNAP, dan juga surface muscle recording. Nah, setiap teknik perekaman sinyal EMG ini memiliki amplitude range, filter setting, maksimum frekuensi, dan sampling frekuensi yang berbeda-beda. Untuk EMG MUAP sendiri itu range amplitude-nya mulai dari 50 mikrovolt sampai 30.000 mikrovolt. Sedangkan untuk filter setting-nya itu di range frekuensi mulai dari 2 Hz sampai 10 kHz, maksimum frekuensinya 10 kHz, dan sampling frekuensinya 20 sampai 50 kHz. Kemudian untuk FEMG range amplitude-nya mulai dari 300 sampai 10.000 mikrovolt. Kemudian untuk filter settingnya 500 Hz sampai 5 kHz, maksimum frekuensinya 20 kHz, kemudian sampling frekuensinya 20 sampai 50 kHz. Untuk JMAP range amplitude-nya mulai dari 100 sampai 30.000 mikrovolt, filter settingnya 2 Hz sampai 10 kHz, maksimum frekuensinya 5 kHz, kemudian sampling frekuensinya 10 sampai 25 kHz. Untuk SNAP range amplitude-nya 0,1 sampai 100 mikrovolt, kecil sekali. Kemudian untuk filter settingnya 5 Hz sampai 2 kHz, maksimum frekuensinya 5 kHz, kemudian sampling frekuensinya 10 sampai 25 kHz. Kemudian untuk surface muscle recording, range amplitude-nya mulai dari 10 sampai 1000 mikrovolt, filter settingnya 20 Hz sampai 1 kHz, maksimum frekuensinya kurang dari 1 kHz, dan sampling frekuensinya 2 sampai 5 kHz. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada instrumen EMG sebelum melalui proses filtering,
ataupun proses konversi analog ke digital, sinyal EMG terlebih dahulu harus melewati bagian amplifier, di mana pada bagian amplifier ini nantinya sinyal akan dikuatkan dengan penguatan yang bervariasi mulai dari 1000 sampai dengan 1 juta kali penguatan, tergantung kebutuhan dari sinyal EMG tersebut. Nah, untuk merekam sinyal neurofisiologi, dua elektroda akan ditempatkan pada area yang akan diukur, dan dua elektroda itu akan tersambung pada sebuah diferensial amplifier seperti yang terlihat pada gambar 2. Diferensial amplifier ini akan mengukur perbedaan di antara dua input yang terhubung pada pasangan elektroda tersebut. Dua elektroda ini terdiri dari elektroda aktif atau recording electrode dan juga elektroda referensi. Nah, pada saat kita melakukan perekaman biasanya ada noise yang juga ikut terekam. Di antaranya adalah common mode signal, di mana common mode signal ini adalah sinyal yang memiliki amplitudo yang sama pada kedua elektroda yang dipasang. Nah, seharusnya diferensial amplifier yang bagus itu harus memiliki common mode rejection ratio yang tinggi, sehingga dia bisa mereject atau menghilangkan sinyal common mode yang dapat mengganggu pengukuran EMG yang dilakukan. Nah, untuk parameter common mode rejection ratio atau CMRR sendiri itu dihitung dengan membagi amplifikasi dari diferensial signal dibagi dengan amplifikasi dari common mode signal. CMRR harus sangat tinggi untuk dapat mereject common mode signal, di mana pada mesin EMG yang modern sekarang itu rasio dari CMRR-nya sendiri sudah sangat tinggi, pada orde 1 juta atau bahkan lebih. Setelah dilakukan penguatan pada bagian amplifier, sinyal kemudian akan memasuki bagian filter, di mana pada bagian filter ini sinyal akan dilakukan beberapa proses filtering yang bertujuan untuk mengurangi noise, kemudian juga menghilangkan artefak atau sinyal interferensi yang tidak dibutuhkan, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan informasi sinyal yang lebih akurat mengenai aktivitas dari otot manusia yang kita rekam. Nah, untuk frekuensi band dari sinyal EMG sendiri itu biasanya berkisar antara 2 sampai dengan 10 kHz. Tapi juga ada beberapa special case di mana upper ataupun lower cut off frekuensinya itu harus diganti, tergantung pada sinyal EMG atau teknik pengambilan sinyal EMG yang dilakukan, seperti yang sudah diuraikan pada tabel 1 tadi. Nah, dalam proses filtering ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai frekuensi cutoff. Kita harus menerapkan frekuensi cutoff yang sesuai ketika melakukan proses filtering, agar kita bisa mendapatkan hasil filter yang bagus dan juga informasi dari sinyal EMG yang kita proses dalam proses filtering itu masih bisa kita dapatkan dengan baik.
ketika kita menerapkan frekuensi cutoff yang benar, maka hasil dari filtering sinyal akan menghasilkan sinyal yang sudah tereduksi noise-nya dan juga masih mengandung informasi yang lengkap mengenai aktivitas otot yang kita ukur. Sebaliknya, ketika kita menerapkan frekuensi cutoff yang tidak sesuai dengan karakteristik sinyal yang kita rekam, maka akan ada beberapa informasi yang bisa jadi hilang. Seperti kita lihat pada gambar 3, ketika kita menerapkan standar bandwidth yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil filter sinyal yang baik. Tapi ketika kita menerapkan frekuensi cutoff yang salah, itu akan mempengaruhi morfologi sinyal. Bisa kita lihat di sini, ketika frekuensi cutoff rendahnya itu terlalu tinggi, maka akan ada informasi yang hilang. Jika kita bandingkan antara gambar paling atas dengan gambar tengah ini, kita bisa lihat ada informasi yang hilang. Begitu juga ketika frekuensi cutoff tingginya terlalu rendah, maka bisa kita lihat di gambar paling bawah itu informasinya juga ada sebagian yang hilang, di mana amplitudo dari sinyalnya itu berkurang. Nah, ini akan sangat tidak menguntungkan karena beberapa informasi yang sebenarnya kita butuhkan juga ikut terfilter, sehingga kita tidak dapat mendapatkan informasi yang utuh. Oleh karena itu, kita harus benar-benar hati-hati ketika menerapkan frekuensi cutoff yang akan kita pilih untuk proses filtering. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai digital instrumentation. Jadi untuk peralatan EMG modern itu biasanya sudah menggunakan digital komputer untuk data sampling dari analog ke digital, dan juga untuk signal processing. Nah, untuk sampling rate sendiri itu ditentukan berdasarkan frekuensi tertinggi dari sinyal yang akan kita rekam. Dengan menggunakan algoritma yang tepat, maka sangat memungkinkan untuk dapat merekonstruksi sinyal apabila sampling rate-nya itu lebih dari 2 kali komponen frekuensi tertinggi dari sinyal yang kita ukur. Nah, ini sesuai dengan teorema Nyquist, di mana sampling rate yang kita tentukan itu harus 2 kali lebih besar dari komponen frekuensi tertinggi dari sinyal yang akan kita ukur. Bisa kita lihat di sini bahwa apabila kita menggunakan sampling rate lebih besar 2 kali dari komponen frekuensi tertinggi, maka kita akan bisa mendapatkan hasil rekonstruksi yang detail, sehingga hasil rekonstruksi sinyalnya itu akan lebih bagus. Beda ketika kita menggunakan sampling rate yang kurang dari 2 kali komponen frekuensi tertinggi pada sinyal yang akan kita ukur. Kalau kurang dari 2 kali, maka hasil rekonstruksi sinyalnya akan lebih jelek karena tidak semua komponen frekuensi dapat tersampling. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai elektroda. Jadi untuk dapat merekam aktivitas elektrik yang ada pada otot atau jaringan saraf manusia, maka kita memerlukan setidaknya 2 elektroda yang kemudian akan
diproses pada alat EMG. Nah, elektroda yang digunakan bisa menggunakan surface electrode maupun needle electrode, di mana surface dan needle electrode ini memiliki berbagai macam bentuk dan juga berbagai macam material yang dipakai. Beberapa material yang biasa digunakan pada elektroda antara lain yaitu platinum, stainless steel, dan juga chloride silver. Untuk impedansi elektroda sendiri itu bermacam-macam, mulai dari 1 sampai beberapa ratus kilo ohm. Nah, sedangkan untuk pemilihan elektroda sendiri itu tergantung pada aplikasi yang akan kita lakukan. Bisa kita lihat pada tabel 2, untuk setiap aplikasi ini dapat menggunakan elektroda yang berbeda. Misal untuk FEMG itu kita dapat menggunakan needle shaft electrode, di mana needle shaft electrode ini memiliki impedansi 100 kilo ohm dan parameter yang diukur adalah single muscle fiber. Kemudian misalnya lagi makro EMG. Pada aplikasi makro EMG, elektroda referensi yang kita pakai adalah surface needle ataupun kanula, dengan parameter yang kita ukur adalah makro MUAP dengan impedansi elektrode untuk surface needle 1-5 kilo ohm dan untuk kanula sekitar 100 kilo ohm. Begitu juga untuk aplikasi lainnya akan menggunakan referensi elektroda yang berbeda dan juga parameter yang diukur juga bisa berbeda. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi EMG untuk satu penyakit tertentu, di mana saya menemukan satu paper yang pada paper itu dibahas mengenai aplikasi EMG untuk mendeteksi penyakit neuromuskular. Bisa kita lihat pada gambar 1. Pada paper ini digunakan 2 channel EMG yang kemudian digunakan untuk merekam sinyal EMG dari beberapa pasien, yang kemudian itu akan diproses lebih lanjut untuk dapat mendeteksi mana pasien yang sehat, kemudian pasien yang mempunyai penyakit neuromuskular seperti miopati ataupun neuropati. Nah, pada paper ini dijelaskan bahwa untuk mengklasifikasikan subjek itu tergolong sehat atau memiliki penyakit seperti miopati maupun neuropati, maka ada beberapa proses yang dilakukan, mulai dari pengambilan sinyal EMG, kemudian ada proses HHT atau Huang Hilbert transform, kemudian relevant EMF extraction, kemudian feature extraction, SPM classification, dan yang terakhir decision. Nah, pada proses yang pertama yaitu HHT atau Huang Hilbert transform itu terdiri dari empirical mood decomposition atau EMD untuk dapat mengekstraksi intrinsic mood function atau IMF yang diikuti dengan Hilbert transform atau HT untuk dapat mengkalkulasi frekuensi instan atau IF dan amplitude atau IA dari setiap IMF-nya. Kemudian setelah itu masuk ke proses relevant IMF extraction. Setelah dari proses relevant IMF extraction, kemudian dilakukan IMF feature extraction. Nah, untuk penelitian ini dilakukan
analisa 9 fitur untuk mengkarakterisasi sinyal EMG, mulai dari mean absolute value atau MAV, kemudian zero crossing atau ZC, kemudian jumlah peak dari frekuensi instan atau IF, kemudian variance dari frekuensi instan, kemudian rasio maksimal dan minimal dari amplitudo frekuensi puncak frekuensi instan, kemudian amplitudo dari puncak minimal frekuensi instan, kemudian median frekuensi, kurtosis dan skewness. Semua fitur itu diukur untuk dapat mengkarakterisasi sinyal EMG. Setelah diperoleh hasilnya, maka kemudian baru masuk ke klasifikasi SVM atau Support Vector Machine Classifier, di mana pada SVM classification ini ada beberapa fungsi kernel yang dipakai, seperti linear kernel, radial basis function atau RBF, dan juga polynomial kernel. Nah, kemudian dari SVM inilah kita akan mendapatkan decision mengenai sinyal EMG dari pasien apakah tergolong sehat atau memiliki penyakit seperti miopati ataupun neuropati. Bisa kita lihat di gambar 3 ini adalah salah satu contoh dari 3 kelas yang meliputi sinyal EMG sehat, yang paling atas sendiri, kemudian yang tengah adalah sinyal EMG miopati, dan yang paling bawah adalah sinyal EMG neuropati. Nah, kemudian pada gambar 6, 7, dan 8 ini kita bisa lihat hasil dari performansi EMD dari perekaman sinyal EMG, mulai dari yang subjek sehat, subjek miopati, ataupun subjeknya neuropati. Nah, inilah yang kemudian nanti akan bisa diproses lebih lanjut dengan SVM dan menghasilkan decision mengenai karakteristik sinyal EMG pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.